Besar JCC di tempat ini, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua ya. Senang sekali bergabung bersama kembali dengan Bapak Ibu semua, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Oke, mari kita akan belajar lebih dalam dari firman Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan ya, setiap kali kita beribadah, kita tidak hanya ingin mendapatkan kelegaan semata, kita tidak hanya ingin mendapatkan sukacita dan kebahagiaan semata, tapi kita juga harus siap untuk menerima pembentukan tangan Tuhan. Karena ketika Dia hadir, Dia tidak hanya ingin memuaskan kita, tapi ketika Dia hadir, Dia juga ingin mengubah hidup kita. Ya, dan saya berdoa kita semua punya motivasi yang sama pagi ini. Ya, itulah sebabnya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, saya akan angkat judul tentang perjumpaan dengan Tuhan. Saya akan gunakan PowerPoint untuk membuat Bapak Ibu lebih gampang memahami apa yang saya mau bahas ini. Bukankah ini yang kita rindukan? Makanya kita beribadah, makanya kita berdoa, makanya kita membaca firman. Makanya ada tim persiapan yang sungguh-sungguh mempersiapkan setiap ibadah di tempat ini. Ada tim doa yang sudah lebih dahulu ya melakukan peperangan rohani sebelum kita ada di gedung ini. Tujuannya apa? Supaya terjadi perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, inilah yang dicari oleh banyak kita orang-orang percaya. Dan Tuhan siap dijumpai. Tapi masalahnya, saya mau katakan, ini bukan event terakhir dalam hidup kita. Artinya ini bukan tujuan terakhir kita. Mari kita memahami, kalau sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ingat, Tuhan tidak sekedar ingin menyenangkan kita lewat perjumpaan itu. Tuhan tidak sekedar ingin menolong hidup kita, membebaskan, menyembuhkan, lalu membahagiakan, mengangkat kembali pengharapan kita. Tetapi ada maksud Tuhan yang jauh lebih besar lewat perjumpaan Dia dengan umatnya, dengan kita. Nah, kita harus memahami itu. Ya, supaya event-event di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak selesai hanya sampai di situ. Seringkali kita kan berpikir yang penting kita berjumpa dengan Tuhan, setelah itu beres. Belum tentu. Mari kita akan pelajari. Ya, saya akan tunjukkan ada dua jenis perjumpaan kita dengan Tuhan. Next. Ya, kita akan lihat kasus yang pertama. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan tampilkan ayatnya lompat-lompat ya, supaya space dari PowerPoint saya cukup begitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca lengkapnya, nanti di rumah ya. Nah, ada perjumpaan model pertama yang terjadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Mari perhatikan ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina diperhadapkan, diperjumpakan dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan lompat ayat yang keempat bagian B. Orang-orang Farisi berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, lalu ayat yang kelima dikatakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Nah, apakah pendapatmu tentang hal ini? Ya, jadi Tuhan Yesus disuruh memberikan pendapatnya. Sementara ada hukum Taurat yang sudah dikonfirmasi tadi bahwa perempuan model begini harusnya dilempari dengan batu. Nah, Yesus ya tidak menjawab apa-apa, tapi ayat 7 bagian B, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, ya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, dikatakan,
Ya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu pergilah seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Nah, rupanya yang tua lebih tahu diri. Tapi saya berharap di tempat ini yang muda juga tahu diri. Ya, yang tua mulai pergi, ya, seorang demi seorang. Mereka sadar mereka juga berdosa. Mereka sadar mereka juga tidak luput dari kesalahan. Lalu ayat 10 bagian B, hai perempuan, Yesus berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, menarik. Jadi perjumpaan model pertama adalah perjumpaan yang dialami oleh seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Saya sebut ini perjumpaan terpaksa. Karena perempuan ini berjumpa dengan Yesus bukan karena dia rindu ketemu Tuhan Yesus. Wanita ini ketemu Tuhan Yesus, memang dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tapi karena memang kepergok bahwa dia sedang berbuat zina. Lalu orang lainlah, keadaanlah yang memaksa dia akhirnya bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, kasus seperti inilah yang sejujurnya banyak terjadi dalam hidup kita. Kita berjumpa dengan Tuhan seringkali karena terpaksa. Terpaksa karena hutang udah terlalu banyak. Terpaksa karena penyakit sudah nggak tersembuhkan lagi. Terpaksa karena persoalan rumah tangga sudah terlalu rumit. Dan kita nggak punya pilihan lain, mau nggak mau dah cari Tuhan sekarang. Sejujurnya ada banyak kasus yang sama yang terjadi pada kita semua. Kita berjumpa dengan Tuhan bukan karena kita merindukan Dia, tapi karena sekedar kita membutuhkan Dia. Ya, jadi ketemu Tuhan hanya karena ingin ditolong. Ada sebuah kebutuhan. Hanya karena ingin diberkati. Karena ada sebuah keadaan di mana kita udah gak punya pilihan lain. Ya, dan kita tidak datang untuk mengenal Dia, mengasihi Dia, dan mengikut Dia. Lalu Pak, apakah salah perjumpaan model pertama ini? Yang gak salah juga, saudara jangan terintimidasi. Tadi kan saya ngomong, ya kita modelnya begini semua, tapi nggak perlu terkondem. Ya, waduh berarti salah dong. Enggak juga. Tuhan tetap baik kok. Sekalipun ada banyak orang yang ketemu Dia karena terpaksa. Sekalipun ada banyak orang yang ketemu Dia karena kepepet, nggak ada pilihan lain. Tuhan tetap mau tolong orang-orang seperti ini. Ya, bahkan Tuhan berkata, ayo yang letih lesu datang kepadaku. Nggak apa-apa. Ya, jadi nggak perlu merasa bersalah, tapi saya mau tunjukkan bahwa jangan bertahan dengan model perjumpaan seperti ini begitu. Sekalipun Tuhan welcome, Tuhan mau-mau saja menolong kita. Ya, tapi nanti saya akan tunjukkan ada model kedua yang lebih baik. Jadi kalau hari ini kita masih datang pagi ini dengan model seperti ini, nggak apa-apa juga, saya nggak nyalahin. Pak Albert juga nggak nyalahin lah. Ya. Tuhan pun gak menyalahkan. Ya, tetapi Tuhan mau kita dewasa, mau kita bertumbuh, masuk pada step perjumpaan dengan Tuhan yang lebih baik dibanding yang model ini. Ya, lihat perempuan ini setelah berjumpa dengan Tuhan kan diampuni, tidak dihukum. Lalu kan ceritanya selesai begitu saja. Perempuan ini gak bersyukur kepada Tuhan. Perempuan ini gak berkata, aku mau ikut engkau. Kan biasanya orang yang telah disembuhkan Tuhan Yesus, lalu rindu untuk mengikut Yesus. Tapi tidak ada inisiatif lanjutan dari wanita ini. Setelah dia diampuni, dia diselamatkan dari hukuman, dia dibebaskan dari segala dakwaan hukum Taurat. Ceritanya selesai begitu saja. Nggak ada follow up, nggak ada respon, bersyukur pun enggak.
Dan uniknya Tuhan Yesus pun berkata, ya sudah pergilah ya, janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus juga enggak berkata, ikutlah aku. Enggak. Karena Tuhan Yesus tahu, ini ketemu aku juga kepaksa kok. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan dengan motivasi hanya ingin ditolong, hanya ingin diberkati, hanya ingin dipuaskan. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang perjumpaannya dengan Tuhan tidak punya akar yang kuat. Akibatnya hilang begitu saja. Kita nggak tahu kan keadaan wanita ini selanjutnya. Setelah dia dibebaskan, ditolong, apakah dia benar-benar hidupnya lebih baik atau enggak, kita nggak tahu, nggak ada cerita lagi. Dan Alkitab pun tidak tertarik untuk menulis cerita selanjutnya. Karena dia datang kepada Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan. Dia datang kepada Tuhan bukan karena merindukan Tuhan. Tapi dia datang pada Tuhan hanya karena dia butuh Tuhan. Supaya dia nggak dihukum. Sekali lagi Tuhan tetap tolong orang-orang seperti ini. Tapi Tuhan gak berharap banyak juga. Ingat ya, Tuhan gak berharap banyak. Makanya Tuhan berkata, yaudah pulang dah. Aku juga gak hukum kamu. Tapi Tuhan gak berkata, ikutlah aku, jadilah muridku. Enggak. Tuhan tahu, dia gak bisa berharap itu. Kepada orang-orang yang mencari dia hanya karena ingin ditolong. Dan hanya ingin diberkati saja. Tapi sampai di poin ini kita harus mengakui bahwa kebanyakan kita memang seperti itu. Kita cari Tuhan hanya karena kita butuh Tuhan. Bukan karena kita menghargai, merindukan dan mencintai Dia. Tapi sekali lagi ya, Allah kita, Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia. Jadi tetap sekalipun ada motif dan background yang kurang pantas, tapi Tuhan tetap mau terima kita, puji Tuhan. Ya, tapi sekali lagi, sekalipun nggak salah, tapi jangan bertahan dengan model perjumpaan seperti ini. Ini perjumpaan yang tidak punya akar yang kuat. Orang-orang yang perjumpaannya seperti itu bisa hilang begitu saja nantinya. Setelah ditolong hilang, setelah diberkati malah jauh dari Tuhan. Sering begitu. Nah, yuk kita lihat next. Model perjumpaan yang kedua, yang lebih baik. Dari kasus seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Kita tahu, nama ini bukan nama yang asing buat kita ya. Nah, di dalam Lukas pasal 19, sekali lagi beberapa ayat saja saya tampilkan. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, cerita lengkapnya. Nah, dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ia, yaitu Sakeus, berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu? Dia punya kerinduan, dia punya hasrat. Mau kenal Yesus tuh orangnya kayak gimana sih? Begitu ya. Nah, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, lalu ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi dia ketemu Tuhan bukan karena dia kepepet ada masalah. Sekalipun dia punya masalah loh, dia dikucilkan. Dia dibenci oleh banyak orang. Dia dituduh macam-macam. Dia dihakimi. Dia dihindari oleh banyak orang. Dia sebetulnya punya banyak problem. Tapi dia mau ketemu Tuhan bukan untuk mengadukan problemnya. Dia ketemu Tuhan bukan untuk minta dibebaskan dari segala tuduhan, dari segala citra buruk di mata orang lain. Enggak. Tapi dia datang kepada Tuhan karena dia ingin kenal Yesus ini orang yang bagaimana sih? Kok banyak orang membicarakan dia? Nama Yesus menjadi fenomena waktu itu dan dia ingin kenal Yesus lebih lagi. Terbukti kerinduannya begitu besar, meskipun ada banyak kendala, dia pendek. Lalu kendala yang kedua,
Satu-satunya cara adalah dia naik ke pohon ara. Ini adalah hal yang justru bisa mempermalukan dia lebih lagi. Seorang pejabat harus naik pohon. Ya, nanti bisa dianggap orang gila dan sebagainya. Macam-macam lah. Tapi terbukti dia bisa hadapi semua kendala itu karena dia punya kerinduan. Dan yang luar biasa, Yesus bukan cuma setuju dijumpai oleh Sakeus, tapi Yesus berkata, aku mau menumpang ke rumahmu. Aku mau masuk lebih dalam. Rumah itu bicara lokasi yang private dalam hidup seseorang. Kita nggak sembarangan izinkan orang datang ke rumah kita kan. Kadang-kadang kita cuma kasih nomor alamat kantor aja ya, Pak Albert ya. Jangan rumah deh. Ya, rumah bicara area private. Ya, Yesus berkata, aku mau datang bukan ke kantormu Sakeus, tapi ke rumahmu. Berarti Yesus meresponi lebih dari yang diharapkan oleh Sakeus. Ya, dan yang luar biasa di ayat yang ke-8 dikatakan Sakeus sudah pesta di rumah nih ya, sudah makan-makan di rumahnya. Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara lihat, ada perubahan hidup yang luar biasa. Ya, dia ketemu Tuhan bukan cuma ingin ditolong. Meskipun dia pengen sih ditolong. Siapa yang gak mau ditolong? Apalagi dia mengalami tuduhan yang berat secara sosial. Dia mengalami pengasingan dari lingkungannya, dibenci orang. Tentu dia mau ditolong. Ya, tapi dia cari Tuhan bukan untuk mengadukan persoalannya. Dia mau kenal Yesus lebih lagi. Dan Yesus bukan cuma tolong dia. Penyambutan Yesus memang menjawab ya tuduhan-tuduhan dari masyarakat bahwa orang ini ya tetap dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun di mata sosial dia mendapatkan citra yang buruk. Nah, penerimaan Yesus itu memulihkan dia. Tapi nggak cukup sampai di situ. Sakeus meresponi setelah ditolong oleh Tuhan, setelah dia dipulihkan nama baiknya dengan cara Yesus menerima dia. Dia nggak pergi begitu saja seperti wanita tadi. Dia nggak hilang begitu saja seperti wanita tadi. Mentang-mentang sudah ditolong, mentang-mentang nama baiknya sudah dipulihkan di depan banyak orang. Mungkin dia berkata, tuh Yesus aja terima gua kok. Ya berarti gua dikasihi Tuhan juga begitu ya. Tapi nggak cuma sampai di situ. Di ayat yang ke-8 tadi, Sakeus meresponi pertolongan Tuhan yang telah dia terima dengan cara ada action. Dia berkata, aku akan kembalikan 4 kali lipat dari semua yang pernah kuperas, dan setengah hartaku aku akan berikan untuk orang-orang miskin. Wow, ada perubahan hidup. Enggak seperti wanita tadi, sudah diampuni, hilang begitu saja, tanpa jejak. Tapi Sakeus setelah dipulihkan, dia bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan dia serahkan hidupnya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, jadi perjumpaan dengan Tuhan yang selalu kita rindukan. Memang waktu kita berjumpa dengan Tuhan, apapun motivasi kita, Tuhan siap menolong. Apapun ya tujuan-tujuan, meskipun saudaraku ya, meskipun ada orang-orang yang datang hanya ingin memanfaatkan Tuhan, Tuhan gak pedulilah. Paulus berkata ya, ada orang yang memberitakan Kristus dengan motivasi lain, aku gak peduli, yang penting Kristus diberitakan. Sama Tuhan juga kadang ya, ada banyak orang yang memang tujuannya hanya ingin memanfaatkan Tuhan. Tuhan gak peduli, yang penting dia mau tunjukkan kasihnya kepada semua orang. Dia mau tunjukkan kebaikannya kepada semua orang. Ya saudaraku. Nah tetapi jangan sampai kita stuck di situ. Datang kepada Tuhan hanya karena kita ingin memanfaatkan Tuhan. Tapi biarlah kita masuk kepada model yang kedua seperti yang Sakeus tunjukkan.
Ya, dalam kasusnya Sakeus kelihatan Tuhan itu senang dirindukan, bukan sekedar dibutuhkan. Sekalipun kalau kita sadar kita butuh Tuhan, itu nggak salah, itu bagus. Bagus. Ya, kita datang karena kita tahu kita butuh Tuhan, nggak ada yang salah. Tapi mari kita bertumbuh lebih lagi. Bertumbuh lebih lagi. Tidak hanya jadi orang-orang yang sadar butuh Tuhan, tapi jadi orang-orang yang sadar bahwa kita sangat merindukan Dia dan mengasihi Dia. Saya berdoa keluarga besar JCC di tempat ini. Kita mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan model yang kedua ini. Perjumpaan yang mengubah hidup kita. Bukan perjumpaan yang sekedar memberkati lalu selesai. Bukan sekedar perjumpaan yang membahagiakan lalu selesai. Bukan sekedar perjumpaan yang membebaskan kita dari masalah lalu selesai. Enggak. Tapi saya berdoa agar setiap kali ada perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini, maka perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup kita. Kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin punya komitmen dengan Tuhan, kita semakin punya ketaatan dengan Tuhan setelah Dia melawat kita lewat perjumpaannya. Saya tutup dengan slide terakhir saya, next. Kita belajar dari kasusnya bangsa Israel sekarang. Kita mundur jauh ke perjanjian lama ya. Nah, bangsa Israel itu mirip perempuan yang kedapatan berzina tadi. Mereka seringkali berteriak Tuhan, Tuhan. Tapi bukan karena mereka rindu Tuhan. Tapi kebanyakan dari banyak kasus di padang gurun, mereka tuh datang kepada Tuhan ketika kepepet. Udah gak ada air, udah kalah perang dan sebagainya, baru inget Tuhan. Tapi oke lah, sekali lagi, ya tetap itu baik. Sekalipun ada orang-orang yang datang pada Tuhan hanya karena mau ditolong Tuhan, tetap itu baik daripada datang ke tempat yang lain. Mendingan datang pada Tuhan. Ya, tapi setelah ditolong, nah mari kita seperti Sakeus. Setelah ditolong, mari kita komitmen dengan Tuhan. Bukan hilang begitu saja. Setelah ditolong, setelah dibahagiakan, dipulihkan, mari kita jadi murid Tuhan dan ikut kehendaknya. Nah, kasusnya bangsa Israel sama. Dalam Keluaran pasal yang ke-15 ya. Ini kejadian setelah mereka keluar dari Mesir. Belum lama mereka mengalami mujizat 10 tulah yang membebaskan mereka dari Mesir. Belum lama juga mereka mengalami mujizat Laut Merah yang terbelah sehingga mereka luput dari kejaran Firaun. Belum lama. Kejadiannya hanya beberapa hari setelah itu semua. Keluaran 15 ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah, ingat, bersungut-sungutlah. Padahal baru 3 hari yang lalu mereka lihat Laut Tebrau dibelah oleh Tuhan. Lihat, 3 hari kan pasti belum lupa lah. Belum lupa kan? Apalagi ini mujizatnya besar loh. Mujizatnya luar biasa loh. Laut Tebrau dibelah, membuka jalan bagi mereka lewat, lalu Laut Tebrau menutup kembali, menimbun Firaun dan tentara-tentara Mesir. Baru 3 hari kejadian, saya yakin orang yang pikun pun kayaknya masih tahu lah, masih inget lah. Ya, nah saudara, tapi begitu ada masalah 3 hari berikutnya, di mana mereka nggak dapat air untuk diminum, bahkan air yang ada ternyata pahit dan tidak bisa diminum, mereka langsung bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Padahal 3 hari yang lalu baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 3 hari yang lalu mereka berjumpa dengan kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dari Firaun. Saudara lihat, perjumpaan dengan Tuhan
ternyata tidak otomatis mengubah hidup seseorang. Makanya bukan salah perjumpaannya, tapi salah motivasinya. Orang Israel seperti perempuan tadi. Senang ketemu Tuhan karena hanya mengharapkan berkat dan pertolongannya saja. Tapi Sakeus mau ketemu Tuhan karena mau hidupnya lebih baik. Saudara, beribadah tujuannya apa? Setiap minggu di tempat ini. Hanya untuk dapat sukacita, hanya untuk dapat kelegaan, pertolongan, atau kita datang setiap ibadah ketemu Tuhan karena mau hidup lebih baik. Hidup terus diubahkan. Nah, Sakeus mencari Tuhan karena dia ingin hidupnya lebih baik. Dan akhirnya Tuhan ubahkan hidup orang-orang seperti itu. Nah, orang Israel sama. Mereka hanya membutuhkan Tuhan, tapi tidak pernah merindukan Tuhan. Makanya begitu ada masalah dikit langsung marah kepada Tuhan. Padahal baru 3 hari yang lalu mereka berjumpa dengan Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Lanjut, ayat yang ke-25 ya. Tapi sekali lagi, oke lah, Tuhan tuh baik. Musa juga nggak menyalahkan. Ya, semua manusia begitulah kira-kira ya. Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Lihat saudara, sekalipun motivasi orang Israel salah, tapi Tuhan tetap mau tolong mereka. Ya, Tuhan tolong mereka. Tapi setiap pertolongan Tuhan, setiap lawatan Tuhan, kita harus sadar ada maksudnya. Makanya jangan hanya mengejar mujizat titik. Lalu kita nggak ngerti untuk apa Tuhan berikan mujizat itu. Kita seringkali hanya banggakan, wah terima mujizat, wah terima pemulihan, terima kelegaan. Ingat itu semua bukan tujuan akhirnya. Tuhan percayakan itu karena Tuhan mau bawa kita lebih jauh ke step berikutnya. Nah, setelah Tuhan pulihkan air yang ada di Mara, lalu dikatakan di sanalah di tempat di mana Allah melawat mereka sekali lagi. Di sanalah di mana mereka ketemu Tuhan sekali lagi, di mana Tuhan membuat air yang pahit itu sekarang menjadi air yang manis dan bisa diminum. Di sanalah, di tempat di mana ada berkat Tuhan dinyatakan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba atau memurnikan, menguji mereka. Jadi saudara lihat, setelah perjumpaan harus ada komitmen untuk ikut Tuhan. Setelah perjumpaan yang mendatangkan berkat, mujizat, kelegaan, sukacita, tujuan dari semuanya, Tuhan ingin memuridkan kita. Bangsa Israel setelah ditolong Tuhan kembali berjumpa dan menunjukkan mujizatnya. Dan di tempat di mana Tuhan memberikan mujizatnya, Tuhan langsung berikan ketetapannya dan hukum-hukumnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak hanya sekedar ditolong, tapi mereka menjadi murid-murid Tuhan. Hari ini, saudara yang baru saja mungkin ditolong Tuhan, saudara yang baru saja mengalami perjumpaan yang membebaskan, perjumpaan yang memberkati, perjumpaan yang menyembuhkan. Saya mau ingatkan, Tuhan berikan semuanya itu. Supaya Bapak, Ibu, Saudara mau jadi murid Tuhan Yesus. Bukan cuma disenangkan lalu selesai begitu saja. Tidak. Jadi hari ini saya memberitahu Bapak Ibu semua ya. Setiap kali ada berkat yang datang. Itu bukan hanya untuk menyenangkan saudara. Tapi setiap kali ada berkat yang datang, Tuhan ingin tuntun kita menjadi murid Kristus yang lebih baik lagi di mata Tuhan. Itulah respon yang benar dari setiap perjumpaan yang ada. Nah, perjumpaan yang mendatangkan berkat, pertolongan, kelegaan, mujizat bukanlah sebuah tujuan akhir. Jadi kalau ada ibadah-ibadah yang luar biasa seperti tadi, wah kita dibuat lega, sukacita. Ingat, itu bukan tujuan akhir.
Jangan itu selesai begitu saja. Tapi biarlah ibadah yang luar biasa itu membuat kita semakin komitmen dengan Tuhan. Membuat kita semakin tidak lagi ragu, saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, setelah semuanya itu Allah ingin mendidik dan menuntun hidup mereka untuk mengenal Allah dengan benar dan hidup sebagai murid-muridnya. Ayo tutup mata kita bersama yuk pagi hari ini. Cerna kembali dengan baik apa yang Tuhan sudah sampaikan di tempat ini. Berkat bukanlah tujuan akhir. Perjumpaan Tuhan yang melegakan itu bukanlah tujuan akhir. Tapi Tuhan ingin membawa kita. Tujuan paling utama adalah kita menjadi murid-murid Kristus di dunia ini. Terima kasih Bapa. Mari beberapa detik ini kita koreksi apa yang mendasari kita merindukan hadirat-Nya hari ini. Apa yang mendasari kita datang ke tempat ini. Kalau saudara datang karena saudara punya kebutuhan, oke, tidak ada masalah. Tuhan siap menolong saudara. Tapi mari berjanjilah, kalau Tuhan sudah tolong, saya akan tetap datang dan merindukan Dia, karena saya ingin mengenal Dia lebih lagi. Biarlah itu menjadi kerinduan utama kita. Mari kita berdiri bersama-sama yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, keluarga besar JCC di tempat ini. Biarlah setiap kami tidak lagi hanya datang untuk membutuhkan Tuhan, tidak lagi hanya datang untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi setiap kali kami datang, kami benar-benar karena merindukan Engkau, mengasihi Engkau, dan ingin mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Urapi firman-Mu yang sudah kami dengar dan sudah masuk dalam hati kami, biar itu menjadi benih yang kekal yang mengubahkan hidup kami. Berkat dan anugerah-Mu dicurahkan pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah